Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Dr. Yongki dalam acara Ruang Sehat Rehat. Ya, tentunya kita akan membahas satu topik yang tentunya sangat menarik. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik, namanya apa nih? Namanya varikokel. Apaan ya? Gitu. Nah, pasti akan bertanya-tanya nih pemirsa yang dirahmati Allah ya. Varikokel apa sih? Pada siapa sih? Cowok atau cewek? Nah, pasti banyak yang bingung nih. Tapi jangan bingung karena kita akan menuntaskan problema seputar varikokel. Varikokel itu adalah biasanya ya yang memang ya bukan biasanya, memang harus pada kaum Adam nih ya. Jadi kaum Hawa enggak lah ya. Ini untuk yang khusus laki-laki. Oke. Nah, varikokel itu adalah adanya suatu pembengkakan ya pada pembuluh darah, hambatan pada pembuluh darah vena di sekitar skrotum ya atau kantong zakar. Nah, tentunya di sini yang menarik atau yang membuat kita waspada adalah bahwa varikokel di sini dia bisa menyebabkan ya kualitas daripada si sperma ini akan menurun dan tentunya ujung-ujungnya adalah kemandulan atau nanti dan lain sebagainya. Nah, seputar laki-laki. Nah, oke, kita nggak usah lama-lama karena sebelah saya sudah ada Dr. Sulaiman, spesialis urologi atau biasa kita sebut dengan Dr. Sule. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dok. Segar, semangat? Alhamdulillah, Dr. Yongki. Wah, walaupun pasiennya banyak sekali ya, ini di sela-sela waktu bisa menyampaikannya. Oke, Dok, kita ngobrol seputar varikokel, Dok. Ya. Tadi itu jadi kira-kira definisinya artinya tuh gimana, Dok? Itu ternyata yang bikin serem nih, ternyata bisa menyebabkan kemandulan ya? Ya. Nah, itu gimana sih yang terjadi itu gimana sebetulnya, Dok, untuk varikokel di ini? Ya, jadi kalau untuk pengertiannya, kalau mungkin orang awam bilangnya varises ya, Dr. Yongki ya. Varises ya. Tapi kan kalau varises kan dia letaknya di kaki ya, di tungkai. Cuma kalau varikokel ini memang di pembuluh darah di buah zakar. Buah zakar ya. Tapi mekanismenya dan pengertiannya lebih kurang sama ya, cuma beda lokasi aja. Jadi kalau ini tadi varises di tungkai, kalau ini varikokel di pembuluh darah di buah zakar. Jadi pelebaran pembuluh darah vena di yang menyuplai buah zakar. Oke. Nah, penyebabnya nih, Dok? Ya. Jadi penyebabnya ya pertama bisa jadi karena memang ada peningkatan tekanan ya, karena kan kalau pembuluh darah itu vena itu kan naik dia dari bawah ke atas ya, ngalirnya nanti terus bermuaranya ke jantung ya. Jadi dia ada peningkatan di pembuluh darah yang bagian atas daripada pembuluh darahnya tadi. Misal misalnya ada tumor ginjal ya, atau tumor di perutnya ya. Terus yang ketiga juga ada kelainan daripada katupnya ya, katup dari pembuluh darahnya ya. Terus di venanya, vena spermatikanya namanya. Terus ada kelainan katupnya. Dan memang biasanya sih pada pasien-pasien yang memang dulu aktif misalnya olahraga ya, atau yang angkat-angkat berat, itu memang faktor resikonya gitu. Tapi kalau penyebabnya ya tadi banyak tumor ya, salah satu tumor ginjal juga bisa ya. Berapa persen, Dok? Gitu yang paling banyak kira-kira untuk tumornya berapa persen, untuk faktor-faktor lain? Kalau untuk masing-masing faktor sih yang paling dominan, kurang saya belum ada datanya ya. Tapi kalau untuk penyebabnya yang umumnya untuk pada pasien-pasien dengan usia reproduktif ya, itu di masyarakat sekitar 20%-an lumayan tinggi ya dari masyarakat ini. Dan untuk mengakibatkan terjadinya infertilitas atau kemandulan itu lebih kurang 30% penyebab kemandulan pada pria. Karena varikokel ini. Ya. Oke. Nah, yang menarik tadi dari statement Dr. Sul ini tentang olahraga berat. Nah, ada apa olahraga jenis apa aja, Dok, yang kira-kira berisiko ya? Kita tidak bilang bahwa mengakibatkan tapi berisiko. Berisiko faktor predisposisi artinya ya. Jadi yang bisa mengakibatkan peningkatan di tekanan intraabdomen. Jenis olahraganya apa aja, Dok? Kira-kira apa ya? Seperti yang bisa mungkin angkat barbel ya, tapi jarang ya mungkin fitnessnya. Jadi kan kita ngangkat itu tekanan di intraabdomen kita kan meningkat ya, sehingga mungkin bisa mengakibatkan pembuluh darahnya tadi itu mengalami gangguan aliran sehingga dia akan melebar, timbul varikokel tadi. Oke. Nah, yang menarik nanti adalah gejalanya. Nah, apa nih yang dirasa ini? Apa ada ketika kita meraba maaf ya ke kantong zakar atau skrotumnya ada benjolan atau ada nyeri atau gimana gejalanya? Ya, memang nyeri, Dr. Yongki. Jadi nyeri itu nyerinya juga sifatnya tumpul, jadi bukan nyeri seperti nyeri hebat, enggak ya. Nyerinya sifatnya tumpul dan ringan, rasa tidak nyaman di buah zakar.
istilahnya kalau skala nyerinya berapa ya? Kalau dia kolik kan mungkin bisa sampai 9-10 ya. Tapi kalau dia mungkin ringan mungkin kalau skala nyerinya mungkin ya sekitar ya 3 kali ya 3 atau 4. Jadi tidak terlalu nyeri ya. Tidak terlalu nyeri dan itu hilang timbul apa terus-terusan? Dan nanti akan enakan kalau dia berbaring. Jadi dia berbaring dia lebih enak dan itu lebih nyerinya juga enggak semua varikokel juga mengakibatkan nyeri. Jadi sekitar 2 sampai dengan 11% ya kalau saya baca di literatur itu varikokel bisa mengakibatkan nyeri sekitar 2 sampai dengan 11% insidennya. Jadi dia nyeri terus yang kedua rasa tidak nyaman ya. Dan kalau dia sampai dengan derajatnya lebih tinggi kadang bisa kelihatan ya mungkin pasiennya sendiri atau pasangannya mungkin seperti kumparan cacing ya di buah zakarnya tadi di atas buah zakar di funiculus istilahnya. Jadi seperti kumparan cacing. Gitu ya. Dan memang kalau saya pasien saya sendiri kadang tidak merasakan apa-apa malah Dr. Yongki. Cuma kadang dia nikah, kemudian lebih dari setahun berhubungan suami istri secara aktif tanpa kontrasepsi ya, dan kok belum punya keturunan, belum punya momongan, ternyata datang ke kita cek ternyata varikokel. Jadi seringnya ya tidak terdeteksi juga. Jadi kan. Oke. Nah kira-kira untuk varikokel ini sebagai penyebab, salah satu penyebab tadi ya, kemandulan ya, atau tidak suburnya, tidak suburnya seorang laki-laki ya. Nah itu kira-kira mengapa bisa terjadi itu? Ya, jadi kalau dia mengalami varikokel, jadi suhu di buah zakarnya, kalau kita tahu ya testis itu buah zakar itu berfungsi untuk menghasilkan sperma, Dr. Yongki. Jadi kalau dia timbul varikokel ya, akhirnya suhu di dalam kantong kemaluan itu lebih panas. Harusnya normalnya suhu di dalam kantong kemaluan itu lebih dingin 2 derajat. 2 derajat dibandingkan dengan suhu tubuh. Nah, ketika terjadi timbul varikokel, pasiennya suhunya lebih hangat sehingga mengganggu produktivitas daripada sperma. Jadi di buah zakar itu menghasilkan sperma itu dia tidak akan mengalami gangguan baik dia jumlahnya, kemudian pergerakannya maupun bentuk daripada sperma itu sendiri karena suhunya lebih panas. Suhunya lebih panas. Nah berbicara tentang suhu, nah, sebetulnya emang penting tuh suhu itu untuk sperma? Karena penting ya. Kalau kita agak belok dikit ya, kaitannya juga dengan orang yang bersepeda, nah itu kan juga panas terus. Nanti suhu emang seberapa besar sih pengaruhnya buat sperma tuh? Ya, tapi kalau secara biologi molekuler sendiri ya, maksud saya sebagaimana patologis. Tapi yang jelas dia tuh udah berubah dari suhu optimumnya pembentukan sperma tadi. Memang dia 2 derajat lah lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Jadi ketika dia lebih panas, akhirnya tadi jumlah produksinya. Jadi dia khasnya juga untuk varikokel ini dia mengalami OAT sindrom. Namanya oligoastenoterato-zoospermi. Jadi dia jumlahnya berkurang, bentuknya berkurang dan pergerakan daripada spermanya juga mengalami tidak optimal, tidak bagus. Nah, kemudian kalau orang sudah terdiagnosa varikokel nih, kira-kira pemeriksaannya dari Dr. Sule yang bisa dilakukan apa aja, Dok? Ya, pertama ya tetap kita dari anamnesis dulu ya, Dr. Yongki ya, apakah dia nyeri ya, kemudian pemeriksaan fisik kita nilai derajatnya ya, apakah derajatnya udah tinggi, kemudian kita lakukan pemeriksaan USG Doppler ya, USG Doppler, nanti kita lihat diameter daripada vena spermatikanya. Jadi kalau di literatur dikatakan ketika diameternya lebih dari 3 mm venanya, nah itu udah masuk ke dalam tahap varikokel. Dan kalau dia misalnya dia datang dengan pingin punya anak ya, kita cek juga analisa spermanya. Jadi analisa spermanya bagaimana? Biasanya sih dia tadi saya bilang tadi oligoastenoterato-zoospermi ya, OAT sindrom. Jadi jumlahnya berkurang, kemudian bentuknya juga mengalami gangguan, pergerakannya juga mengalami gangguan. Gitu ya, baik. Nah kira-kira untuk pencegahan dan penanganan varikokel ini sendiri? Kalau pencegahan ya saya rasa mungkin aktivitas-aktivitas yang mengakibatkan peningkatan tekanan intraabdomen kali ya, Dr. Yongki ya. Tadi posisinya tadi. Yaitu dijaga ya, jadi pasien saya itu saya analisis juga banyak memang orang-orang yang dulunya atau semasa remajanya atau semasa dia masih usia-usia 20 itu memang olahragawan ya,
olahragawan. Jadi saya itu paling tidak ya dia sering. Nah ini sorry dok, saya agak motong karena sangat tertarik nih. Kira-kira untuk mencegahnya gimana tuh kalau Ya, dia olahragawan kan tidak salah ya? Iya benar. Cuma memang rata-rata ya. Jadi saya lihat juga memang ya itu kayak angkat barbel misalnya, kayak angkat besi atau apalah, itu kan ada tekanan juga nih. Itu mungkin kira-kira ya kalau apa harus pakai korset. korset atau Tapi kalau korset kan tidak mengaruh karena pembuluh darahnya di dalam. tetap di dalam ya? Di dalam, Dokter Yongki. Oke, nanti kita akan bahas di episode lain. Ya. Kalau nggak olahraga malah nggak sehat ya, Dokter Yongki. Nah, makanya kan susah juga deh. Oke. Ya. Mungkin ya jangan terlalu inilah ya, Ekstrim, mungkin lah. jangan Gitu. terlalu Dan ekstrim. mungkin Ada ada apa semacam pemanasannya gitu tersebut. Ya, Kan nggak mungkin tiba-tiba kita nggak pernah angkat besi nih, Ya. langsung angkat besi kan ya repot juga lah. Ya. Mungkin ada ininya. Oke, kalau penanganannya dok tadi dok? Penanganannya ya mungkin kalau sudah menimbulkan nyeri ya, menimbulkan nyeri, kemudian mengalami gangguan terhadap produktivitas daripada spermanya, ya kita lakukan operasi ya, operasi namanya operasi varikokelektomi nama tindakannya ya. Kemudian itu ada beberapa teknik ya, kalau dianjurkan itu dengan cara microscopic surgery. Itu masih gold standarnya, masih sekarang itu microscopic surgery. Kenapa microscopic surgery, Dr. Yongki? Karena dengan mikroskopik tadi itu ketika kita punikulusnya kita lihat, itu nanti kita akan bisa membedakan mana yang arteri, mana yang vena ya, mana yang kelenjar lim. Jadi takutnya salah satu komplikasi daripada varikokel ini terjadi hidrokel. Kalau kita ngikat kelenjar getah beningnya, akhirnya timbul hidrokel. Jadi dengan varikokel tadi itu kita lihat jelas mana yang arteri, mana yang vena. Ketika kita menemukan venanya, kemudian kita lakukan ligasi. Nah, jadi itu yang gold standarnya. Tapi sekarang juga ada lagi dengan laparoskopi, Dr. Yongki. Jadi itu bisa dilakukan laparoskopi. Kita mengarah daripada venanya agak ke atas sedikit, itu kita lakukan ligasi ya, kita klip. Ya, ya. Baik dan oke. Jadi kalau misalnya orang yang habis operasi varikokel ya, pasca operasi gitu, dia masih ada kemungkinan punya anak apa enggak? Ya, alhamdulillah banyak yang berhasil. Dan berhasil ya. Ya. Cuma memang kalau dia varikokel telat diatasin, beberapa literatur dikatakan bisa mengakibatkan atrofi testis. Dokter Yongki, jadi dia mungkin udah lama ya tidak teratasi varikokelnya, dia atrofi testis. Kalau dia atrofi kadang jumlah selnya ya, sel Sertoli ya, yang memproduksi daripada sperma itu mungkin jumlahnya berkurang. Baik, dan ini apakah ini penyakit keturunan, Dr. Sule? Kalau saya baca di literatur malah ada keturunan juga. Ada faktor juga ya, keturunan juga, Dr. Yongki. Ya. Sekitar 8% katanya. Ya. Dan kalau yang terakhir nih, kalau kira-kira varikokel ini tidak disembuhkan, apakah bisa sembuh sendiri? Apa harus dengan penanganan? Kalau saya belum baca literatur kalau bisa sembuh secara spontan ya, memang harus dilakukan ligasi. Ya, ligasi juga. Baik, terima kasih Dr. Sule atas waktunya, dan sebelum kita closing nih, ya kira-kira ada tips dan untuk pemirsa nih. Ya. Terkait varikokel. Ya, jadi kalau pemirsa ada merasakan nyeri ya, nyeri di buah zakar atau tidak memiliki keturunan setelah setahun menikah, ya saran saya kita lakukan deteksi untuk pemeriksaan dini untuk melakukan pemeriksaan apakah mengalami varikokel atau tidak. Mungkin itu aja, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Sule atas waktunya dan kesempatannya. Buat pemirsa semuanya tentunya sudah dapat ilmu ya tentang varikokel apa itu ya. Tentunya nanti bisa dicatat, dan mungkin nanti kalau ada yang saudara, teman atau apa yang mengalami gejala seperti itu, bisa langsung aja deh segera datang ke dokter untuk diperiksa apakah itu varikokel atau bukan. Dan clue-nya adalah penting bahwa ketika sudah menikah ya, kemudian tidak kunjung punya buah hati 1 tahun 2 tahun, segera diperiksakan ya untuk kualitas spermanya. Jangan-jangan salah satu penyebabnya adalah ini. Dan saya kira sudah cukup dari kami. Tentunya pertahankan hidup sehat, tetap bersyukur, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.